Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan strategi portofolio dan tren investasi kontemporer yang kebetulan belum sempat saya sampaikan di kelas ya. Jadi, saya buatkan video pembelajaran ini khusus untuk pembahasan materi tersebut. Jadi, pada materi ini nanti kita akan membahas terkait dengan strategi portofolio dan tren investasi kontemporer. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan strategi portofolio, di mana ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan di materi yang eh, sebelumnya gitu ya. Terkait dengan strategi investasi, itu ada strategi pasif dan juga aktif ya. Jadi ini hanya mengulas sedikit terkait dua strategi tersebut yang sebelumnya saya sampaikan pada materi tentang efisiensi pasar. Nah, intinya untuk strategi pasif, tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai return yang setara dengan benchmark atau indeks pasar. Dan di sini dia berusaha untuk meminimalkan tracking errornya, di mana strategi pasif di sini juga bertujuan untuk mencocokkan atau mereplikasi kinerja indeks pasar tertentu, bukan untuk mengunggulinya. Ya, jadi hanya untuk mengikuti indeks pasar saja. Nah, metodenya apa? Metodenya adalah dengan membangun portofolio yang terdiri dari aset-aset yang sama atau sangat mirip dengan komposisi indeks yang diikuti. Misal, kita mau ngikutin indeks IDX 30 atau mau mengikuti indeks LQ45 dan lain sebagainya. Jadi ngikutin aja. Nah, nanti isi portofolionya itu akan cenderung sama dengan saham-saham yang termasuk dalam indeks pasar tersebut. Lalu untuk biaya dan frekuensi tradingnya itu kalau menggunakan strategi pasif cenderung lebih rendah, di mana frekuensi transaksi itu sangat minimal, hanya dilakukan saat indeks mengalami penyesuaian saja atau rebalancing. Jadi misal kadang ada penyesuaian indeks gitu ya, contoh ada indeks LQ45 itu dia biasanya disesuaikan tiap 6 bulan sekali. Jadi mungkin ada saham yang dikeluarkan dari indeks, ada juga saham yang baru dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Nah, ketika hal itu terjadi, mungkin portofolio kalian yang awalnya mengikuti indeks LQ45 itu juga akan menyesuaikan lagi. Kalau misal ada, oh nanti saham X itu dikeluarkan. Nah, kalian punya tuh saham X ya, maka kalian karena harus mengikuti indeks ya, karena saham X sudah nggak di dalam indeks LQ45, maka kalian akan menjual saham X tersebut dan mengeluarkan dari portofolio kalian, menggantinya dengan saham yang baru gitu. Terus ada asumsi pasarnya. Di sini kalau pasarnya itu efisien, itu strategi aktif akan cukup efektif diimplementasikan ya. Tapi ingat bahwa tujuannya bukan untuk mengalahkan pasar ya, karena pasar efisien itu sulit sekali bagi investor untuk bisa mengalahkan pasar secara konsisten, apalagi setelah memperhitungkan biayanya. Jadi ini akan jauh lebih efektif menggunakan strategi pasif dibandingkan strategi aktif ketika pasar itu dalam kondisi atau dalam keadaan yang efisien. Nah, instrumen yang umum digunakan ketika kita menggunakan strategi pasif itu adalah contohnya ada ETF atau Exchange Traded Funds ya, yang dia itu berbasis indeks dan juga ada reksadana indeks. Ya, antara dua itulah kalian bisa gunakan. Lalu strategi portofolio yang selanjutnya ada strategi aktif. Ya, tujuan utamanya yaitu mencapai return yang lebih tinggi dari benchmark setelah memperhitungkan biaya. Nah, kalau tadi aktif kita hanya mengikuti benchmarknya, mengikuti indeks pasarnya. Kalau di strategi aktif, kita akan berusaha mati-matian gitu ya untuk bisa mencapai return yang lebih tinggi dibandingkan benchmark atau indeks pasar. Dan return itu juga nanti harus diperhitungkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Metodenya apa? Yang pertama jelas adalah melakukan riset yang mendalam terkait dengan analisis secara fundamental maupun teknikal, serta transaksi yang sering untuk membeli aset yang dinilai under value atau juga menjual pada saat aset tersebut over value. Jadi kita mencari timing ya. Timing, kita juga nyari saham atau stock picking
di mana saham yang under value itu layak kita beli, saham yang sudah over value itu layak kita jual, gitu. Nah, untuk biaya dan frekuensi tradingnya jelas di sini cenderung lebih tinggi ya dibandingkan strategi pasif karena di strategi aktif kita membutuhkan tim analisis, riset, dan juga biaya transaksi yang jauh lebih besar. Dan untuk asumsi pasarnya, kalau menggunakan strategi aktif, akan lebih efektif jika kita berasumsi pasar itu tidak selalu efisien, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan di atas indeks pasar itu selalu ada. Ya, dalam artian di sini eh, investor itu berkesempatan besar, berpeluang besar untuk mendapatkan yang namanya abnormal return, ya. Nah, untuk instrumen umumnya apa yang biasa digunakan di strategi aktif? Yang pertama ada reksadana saham dan ada juga reksadana campuran ya, yang dimana ini dikelola secara konvensional. Sehingga pada umumnya ya kita bisa simpulkan bahwa strategi aktif itu dia bertujuan untuk mengungguli atau outperform benchmark pasar atau indeks pasar dengan memanfaatkan inefisiensi pasar di mana tadi kita berasumsi bahwa pasar itu tidak efisien atau tidak selalu efisien melalui cara-cara atau metode tertentu seperti pemilihan aset, stock picking, atau juga penentuan waktu pasar, market timing gitu ya. Jadi kita bisa menentukan timing yang pas kapan harus membeli, kapan harus menjual. Sehingga perbandingan kuncinya bisa kita rangkum sedemikian rupa gitu ya dari berbagai aspek. Kita bandingkan antara strategi aktif dengan pasif ya. Contoh di sini kita melihat dari aspek fokusnya apa ya dari strategi yang pertama dari strategi pasif fokusnya adalah pengurangan biaya dan diversifikasi. Kalau strategi aktif fokusnya adalah untuk memaksimalkan return, mencari return sebesar-besarnya. Lalu dari segi pengambilan keputusan untuk strategi pasif cenderung lebih otomatis dan sistematis ya karena kita hanya mengikuti indeks pasar. Kalau indeks pasarnya bicara A ya maka kita ngikutin A. Kalau pasarnya bicara tentang B kita ngikutin B gitu. Nah, kalau strategi aktif di sini dia cenderung diskresioner atau berdasarkan manajer. Jadi kita ngikutin tim analisnya ya. Kalau tim analisnya dia bilang ini saat yang tepat untuk membeli saham A, misalnya, itu kita akan cenderung mengikuti keputusan tersebut ya. Karena yang jelas di sini tim analis di situ sudah melakukan analisa yang mendalam ya terkait dengan saham atau aset apa yang harus dibeli atau aset apa yang harus dijual. Nah, untuk resikonya, strategi pasif, resikonya ngikutin resiko pasar ya, karena kita cenderung mengikuti benchmark atau indeks pasar, jadi resiko yang dihadapi juga cenderung mirip dengan resiko pasar. Lalu untuk strategi aktif, resiko yang harus dihadapi itu ada resiko pasar dan juga resiko manajer atau kinerja karena di sini kita harus melakukan analisa ya itu bisa saja analisa menjadi kurang tepat ya sehingga menciptakan kinerja yang kurang bagus juga. Lalu aspek yang terakhir dari segi kinerja, strategi pasif konsisten dia mengikuti pasar, kalau strategi aktif sangat bervariasi, bisa naik, bisa turun, bisa juga mengikuti indeks pasar. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan investasi berkelanjutan. Jadi, investasi berkelanjutan ini juga bisa menjadi alternatif strategi portofolio kalian ya, di mana investasi berkelanjutan atau disebut juga sustainable investing itu sering diukur melalui kerangka ESG atau Environmental, Social, and Governance, di mana ini adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan. Selain kita hanya mempertimbangkan faktor keuangan tradisional dalam pengambilan keputusan investasi atau pada intinya, investasi ESG, investasi yang berkelanjutan, itu kita mencari perusahaan yang tidak hanya menguntungkan dari segi keuangan, tapi juga kita mencari perusahaan yang dia itu beroperasi secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga masyarakat.
Di mana di sini kita cenderung menitik beratkan bahwa perusahaan itu beroperasi secara etis dan bertanggung jawab sehingga dia bisa sustainable, ya, bisa bertahan, bisa apa namanya sustain dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak hanya ngejar keuntungan aja, tapi dia juga mengejar sustainability gitu. Nah, tiga pilar utama ESG ya, yaitu ada environmental, di mana di sini kita menitik beratkan pada lingkungan. Ya, faktor ini menilai gimana perusahaan itu berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan alam serta bagaimana perusahaan mengelola resiko lingkungan. Jadi perusahaan itu nggak hanya berproduksi, produksi, produksi saja, tapi dia juga memikirkan dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa. Ya, pengelolaan limbahnya itu mereka pikirkan, lalu mungkin penggunaan sumber daya yang bisa menciptakan emisi karbon itu juga mereka pikirkan dengan betul-betul gitu ya, sehingga tidak berdampak besar terhadap lingkungan. Terus yang kedua, melihat dari pilar sosial ya atau sosial gitu ya, di mana di sini menilai hubungan perusahaan dengan karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas di mana perusahaan beroperasi. Jadi kita melihat hubungan perusahaan dengan para stakeholdernya. Ya, nggak cuma hanya lingkungan, tapi juga para stakeholder hubungannya terhadap pelanggan itu seperti apa, komunitas di area tempat perusahaan itu beroperasi itu seperti apa, itu juga harus dijaga. Lalu faktor yang terakhir atau pilar utama ESG yang terakhir yaitu adalah governance, yaitu tata kelola perusahaan. Nah, faktor ini itu menilai kualitas kepemimpinan, kompensasi eksekutif, audit, kontrol internal, dan juga hak pemegang saham. Di mana ini memastikan perusahaan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Jadi ini lebih kepada tata kelola perusahaan ya dari segi manajerialnya. Nah, di sini ada contoh fokus penilaian ESG. Ya, kita bisa lihat dari tiga pilar utama. Contohnya di environmental atau di faktor lingkungan yang bisa kita lihat adalah dari segi emisi karbon. Ya, kira-kira perusahaan itu banyak menggunakan sumber daya yang menyebabkan emisi karbon atau tidak, karena itu nanti akan berdampak pada perubahan iklim. Lalu ada efisiensi energi. Ya, kira-kira perusahaan itu sudah menggunakan energi yang terbarukan atau belum gitu ya. Terus dari segi pengelolaan limbah, ya itu juga bisa kita lihat bagaimana kebijakan perusahaan dalam mengelola limbah, ya misalnya dengan kebijakan daur ulang atau pengurangan polusi. Yang terakhir bisa juga kita lihat dari segi penggunaan sumber dayanya, di mana perusahaan mengelola penggunaan air dan juga bahan baku lainnya yang secara berkelanjutan. Lalu untuk fokus dari segi pilar yang kedua yaitu sosial, itu bisa kita lihat dari segi ketenaga kerjaan, standar upahnya sudah adil atau belum, kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya diperhatikan atau tidak, ya. K3-nya itu diterapkan dengan betul atau tidak. Terus ada keberagaman dan inklusi. Di sini bisa dilihat dari komposisi dewan direksi dan karyawan yang mungkin tidak menganut pada gender tertentu atau tidak cenderung pada gender tertentu atau pada etnis tertentu. Jadi beragam gitu ya, bisa diisi laki-laki, perempuan, tidak memandang etnis juga bisa diisi dari suku manapun ya. Jadi cukup beragam dari segi komposisi dewan direksi dan juga karyawannya. Tidak ada diskriminasi gitu ya intinya. Terus hubungan ke komunitas itu seperti apa ya? Program tanggung jawab sosial perusahaan, misal dari corporate social responsibility-nya dan dampak terhadap masyarakat lokal. Ya, itu perusahaan gimana tuh program-program CSR-nya? Ya, bisa kita cek juga ya apakah program CSR-nya cukup bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau tidak. Lalu bisa juga dilihat dari segi data privasi, ya, di mana di sini perusahaan melindungi data dan keamanan terhadap informasi pelanggan. Ya, lalu fokus dari pilar yang ketiga, yaitu ada governance. Itu bisa kita lihat berdasarkan struktur dewan direksinya, ya, di mana di sini kita melihat independensi antara anggota dewan dengan efektivitas pengawasan. Jadi
Biasanya di sini kita bisa juga melihat apakah ada hubungan antara dewan komisaris dengan direksi. Misal hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, pertemanan, dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Hubungan-hubungan seperti itu biasanya bisa mengurangi tingkat efektivitas pengawasan. Ya, apalagi ketika kita bicara tentang dewan komisaris ya, mereka itu lebih cenderung berperan sebagai eh, pengawas dari segi dari direksi perusahaan gitu ya. Mereka mengawasi apakah dewan direksi itu menjalankan tanggung jawabnya dengan benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau misal ada hubungan kekerabatan, hubungan family, ya hubungan personal gitu ya, itu mungkin akan menyebabkan bias terhadap pengawasannya. Terus dari faktor remunerasi eksekutif itu juga kita nanti melihat hubungan antara gaji eksekutif dengan kinerja perusahaan. Itu juga diusahakan antara gaji eksekutif itu sesuai dengan kinerja perusahaan ya, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Yang terakhir, bisa juga dari tata kelola perusahaan kita melihat dari segi transparansinya, yaitu kualitas laporan keuangan dan juga etika bisnis ya, anti korupsi. Ya, bisa saja perusahaan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan apa namanya, mengantisipasi tindakan-tindakan korupsi di dalam perusahaan gitu ya. Nah, mengapa investasi pada ESG itu penting? Ya, investasi ESG itu tidak hanya tentang berbuat baik, tapi juga merupakan alat manajemen resiko dan penciptaan nilai jangka panjang, di mana ESG itu punya peran ya bisa menjadi untuk mengurangi resiko jangka panjang, di mana perusahaan dengan skor ESG yang buruk biasanya mereka lebih beresiko terhadap apa namanya resiko terhadap berbagai hal, contoh misal nantinya mereka bisa menghadapi denda besar atau gugatan hukum atau boikot konsumen ya karena mereka abai terhadap faktor perlindungan lingkungan gitu ya. Mereka nggak mengelola limbah dengan baik gitu kan sehingga menyebabkan gugatan-gugatan atau bahkan sampai dengan boikot dari konsumennya sendiri gitu loh. Terus dari segi ketahanan operasional. Jadi perusahaan yang mengolah sumber daya dengan efisien itu cenderung lebih tahan terhadap kenaikan biaya energi atau perubahan regulasi lingkungan. Lalu yang ketiga ada akses ke permodalan ya. Biasanya perusahaan dengan nilai ESG yang bagus ya itu akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Yang dimana semakin banyak lembaga keuangan yang menjadikan ESG itu sebagai kriteria wajib ya dalam pertimbangan mereka ketika memberikan modal ke perusahaan. Nah, yang terakhir ada kinerja keuangan atau return, di mana perusahaan dengan praktek ESG yang kuat itu menunjukkan kinerja operasional dan return yang setara atau justru lebih baik daripada perusahaan yang sejenis dalam jangka waktu panjang. Jadi bisa dibilang ya perusahaan dengan faktor ESG yang baik, dengan skor ESG yang baik, itu mereka cenderung lebih sustainable dan juga kinerjanya juga dari segi kinerja keuangan itu juga cenderung lebih baik ya dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan atau yang kurang memperhatikan ESG gitu. Nah, strategi penerapan investasi ESG yang pertama ada penyaringan negatif, di mana di sini meniadakan atau mengeluarkan saham dari sektor tertentu yang dianggap tidak etis ya. Misal sektor-sektor yang ada di industri tembakau, senjata, atau batu bara, karena memang dari segi lingkungan mungkin dia kurang kurang baik gitu ya terhadap faktor lingkungan. Terus yang kedua, penyaringan secara positif. Jadi kita hanya memilih perusahaan-perusahaan yang kinerja ESG-nya terbaik
dalam industri. Kalau penyaringan negatif, kita membuang yang negatif. Kalau penyaringan positif, kita hanya mengambil yang positif saja. Artinya mengambil perusahaan dengan kinerja ESG yang baik saja. Terus integrasi ESG, di mana di sini menggabungkan data ESG dengan analisis keuangan tradisional untuk penilaian aset yang lebih holistik. Jadi tetap kita mengintegrasikan antara penilaian berbasis ESG dengan penilaian analisis keuangan secara tradisional, misal dengan rasio keuangan yang biasa kita gunakan gitu ya. Terus yang keempat, investasi dampak. Itu biasanya kita melakukan secara sengaja menginvestasikan dana pada perusahaan atau proyek dengan tujuan menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur sekaligus return finansialnya. Yang terakhir itu ada keterlibatan pemegang saham di mana di sini pemegang saham menggunakan hak suaranya untuk mendorong perubahan positif dalam praktek ESG perusahaan melalui dialog atau resolusi. Ya, jadi pemegang saham punya keterlibatan langsung terhadap keputusan perusahaan ya agar mendorong perusahaan itu lebih banyak melakukan perubahan-perubahan positif di bidang ESG. Nah, dampak investasi terhadap ESG, yang pertama ada pengurangan risiko jangka panjang, yang kedua ada kinerja keuangan yang semakin membaik gitu ya. Terus ada pengaruh pasar modal juga, di mana di sini meningkatkan permintaan dana ESG mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktek ESG mereka yang mengarah pada alokasi modal yang lebih berkelanjutan secara global. Jadi perusahaan yang dia sudah menerapkan faktor ESG atau meningkatkan praktek ESG-nya itu mungkin bisa mempengaruhi dorongan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, menarik investor baru, ya khususnya untuk generasi milenial dan generasi Gen Z, ya, di mana biasanya mereka ini menuntut agar investasi itu selaras dengan nilai-nilai mereka. Nah, ini contoh penerapannya. Kalau penyaringan negatif berarti mengecualikan saham yang bertolak belakang dengan prinsip ESG, ya seperti tembakau dan batu bara. Tapi kalau penyaringan positif berarti investor hanya memilih perusahaan yang selaras dengan prinsip ESG, yang mencari perusahaan dengan skor ESG yang terbaik di industrinya. Produknya bisa seperti investasi pada obligasi hijau atau green bonds atau reksadana indeks ESG seperti yang mengikuti indeks Rikehati. Nah, obligasi hijau atau green bonds itu contohnya seperti obligasi yang memang dia digunakan untuk pendanaan proyek-proyek yang memperhatikan prinsip environmental social governance. Jadi tidak bertolak belakang pada prinsip tersebut gitu ya. Nah, beralih kepada fintech dan otomatisasi, ya, di zaman sekarang itu industri keuangan sudah sangat maju karena sudah banyak teknologi yang mendukung, ya, seperti robo-advisors. Ini adalah platform digital yang menyediakan manajemen portofolio dan saran investasi otomatis dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada penasihat keuangan tradisional. Ini juga saya yakin sudah banyak kalian temui di platform-platform keuangan digital ya seperti mungkin Bareksa, Bibit itu mereka punya robo advisor di mana kalian bisa tuh bertanya ke robo advisor kira-kira investasi apa yang cocok untuk profil resiko kalian gitu. Nanti robo advisor akan memberikan rekomendasi tertentu kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian ceritakan kepada robo advisor tersebut gitu ya. Lalu ada machine learning dan juga AI. Ini juga bisa digunakan yang pertama untuk pemodelan kuantitatif, yaitu mengembangkan model prediksi harga aset yang lebih kompleks dan akurat. Lalu ada high frequency trading, melakukan ribuan transaksi dalam hitungan detik. Dan juga yang ketiga ada otomatisasi analisis fundamental, di mana machine learning ini dapat memproses laporan keuangan, berita, dan earning calls untuk mengidentifikasi sinyal investasi lebih cepat daripada analisis berbasis manusia. Ya, ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan investasi yang memang mereka basisnya untuk ini ya bergerak di bidang keuangan ya, apalagi perusahaan investasi, perusahaan sekuritas yang memang biasanya mereka merekomendasikan aset-aset tertentu untuk kepada para nasabahnya gitu.
Terus ada analisis data besar atau big data analysis. Ini adalah memungkinkan analis memproses volume data yang sangat besar, termasuk data non-tradisional seperti citra satelit, sentimen media sosial, atau transaksi kartu kredit. Fungsinya untuk mendapatkan wawasan real time mengenai kinerja perusahaan atau tren pasar. Ya, ini cukup kompleks juga karena kita butuh software untuk menganalisa big data. Nah, yang terakhir ada teknologi blockchain dan juga aset digital, di mana teknologi ini berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam clearing dan penyelesaian transaksi, seperti menciptakan kelas aset baru. Contohnya yang sudah menggunakan blockchain itu adalah aset seperti kripto gitu ya, atau Bitcoin. Nah, mereka tuh biasanya sudah berbasis blockchain. Nah, dampak otomatisasi itu apa? Yang pertama ada demokratisasi investasi, yaitu mengurangi hambatan masuk bagi investor kecil karena biaya yang lebih rendah dan akses informasi yang lebih mudah. Jadi investor kecil sekarang itu sudah bisa juga mulai berinvestasi ya. Kita bisa tuh berinvestasi dari modal kecil-kecilan, nggak harus langsung besar. Lalu yang kedua, kecepatan dan efisiensi. Keputusan investasi dapat dibuat dan dieksekusi secara instan. Contohnya dengan memanfaatkan robo-advisor tadi. Ya, robo-advisor itu bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi kira-kira profil risiko kalian seperti apa, modal kalian seberapa besar gitu ya. Lalu nanti dicocokkan dengan instrumen apa yang layak kalian investasikan gitu. Terus yang terakhir adalah menciptakan peran baru analis, di mana di sini analis mulai bergeser dari yang awalnya dia berperan sebagai pengumpul data, sekarang para analis justru lebih kepada penafsir hasil model dan juga membuat strategi dari hasil model yang tadi sudah dibuat oleh software atau machine learning gitu yang apa namanya yang sudah kita manfaatkan gitu ya. Sehingga para analis itu hanya sekedar membaca, menafsirkan, dan kemudian membuat strategi untuk ke depannya. Nah, di dalam investasi kita juga harus berpegang pada prinsip-prinsip etika, yaitu di mana etika dan integritas merupakan pilar fundamental untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan. Yang pertama ada pengungkapan penuh atau full disclosure. Ini adalah penyediakan semua informasi material kepada klien secara jelas, terutama mengenai resiko, biaya, dan konflik kepentingan yang mungkin timbul. Lalu ada dari segi kerahasiaan, eh, perusahaan ya, entah itu perusahaan investasi atau perusahaan sekuritas atau perusahaan apapun yang bergerak di bidang keuangan harus bisa menjaga kerahasiaan informasi klien. Lalu yang ketiga, objektivitas dan independensi. Ya, di mana di sini harus melakukan analisis investasi yang tidak bias dan independen, tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Jadi apa adanya, objektif ya, sesuai dengan fakta dan data. Lalu yang keempat, integritas dan keadilan pasar, market integrity. Ini juga penting untuk menghindari praktek ilegal dan tidak etis yang merusak kepercayaan publik terhadap pasar. Misalnya seperti insider trading dan manipulasi pasar. Terus yang kelima, bertindak demi kepentingan klien. Jadi manajer investasi itu wajib menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan mereka sendiri, termasuk untuk mendapatkan return yang terbaik yang sesuai dengan profil resiko klien dan menghindari konflik kepentingan. Jadi jangan sampai manajer investasi itu berperan ganda. Dia ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Padahal di situ dia mengelola dana dari klien, bukan dana milik pribadinya gitu. Jadi dia tetap harus mementingkan kepentingan kliennya dibandingkan kepentingan sendiri. Nah, peran lembaga dan profesional yang pertama, lembaga seperti OJK di Indonesia itu dia menerapkan regulasi yang ketat untuk memastikan integritas pasar. Yang kedua, ada organisasi profesional global seperti CFA Institute ya, Certified Financial Analyst. Ini adalah di mana mereka ini menetapkan kode etik dan standar perilaku profesional yang wajib diikuti oleh para pemegang gelar sertifikasi mereka, yaitu CFA. Ya.
di mana mereka ini menekankan due diligence, uji tuntas terhadap semua analisis yang mereka lakukan, dan juga yang pasti adalah profesionalisme harus dijunjung tinggi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi portofolio dan tren investasi kontemporer. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, terutama menambah insight baru ya, bahwa di sini investasi itu nggak hanya mencari keuntungan dari segi finansial saja, tapi lebih ke ini sustainability. Jadi kalian investasi juga harus melihat secara jangka panjangnya seperti apa. Ya, jangan hanya melihat jangka pendek saja. Jangan hanya mencari perusahaan-perusahaan yang untung sesaat, tapi kalian juga harus pintar mencari perusahaan-perusahaan yang dia itu punya orientasi jangka panjang yang bagus, terutama yang menerapkan prinsip ESG, Environmental, Social, dan Governance. Karena apa? Tiga pilar ini itu merupakan faktor kunci untuk perusahaan itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat ya. Yang sudah mulai berinvestasi, silakan lanjutkan. Semoga bisa konsisten dan kedepannya bisa kalian panen hasilnya sesuai yang kalian harapkan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.